Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Puspitasari. Saya guru di SD Negeri 2 Seririt, sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan BET 1 tahun 2025 di LPTK Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 24011711372 dan nomor pendaftaran 9245-7706711300063. Pada hari ini, Rabu 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Seririt pada kelas 5 dengan materi pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini uji kinerja saya. Melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan absen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Gustiali Febri Narista Dewi, hadir Bu. Kadek Kedso Moreno, hadir Bu. Kadek Rate Purnama Dewi, hadir Bu. Nah, baiklah anak-anak, karena kita sudah selesai melakukan absensi. Nah, sebelum belajar hari ini, mari kita laksanakan tepuk semangat dulu ya, agar kita lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baiklah anak-anak ya, untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini adalah satu, itu anak-anak mampu mendefinisikan pengertian pancayatnya. Kemudian yang kedua, itu anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari pancayatnya. Nah, nanti Ibu akan jelaskan pada kalian apa itu pengertian pancayatnya ya, apa saja yang termasuk bagian-bagian pancayatnya. Nanti Ibu akan tayangkan slide materi, Ibu menjelaskan, kalian menyimak. Kemudian setelah itu Ibu akan berikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan selesaikan permasalahan tersebut dengan cara berdiskusi kelompok. Nah baik, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, ada yang ingin Ibu tanyakan pada kalian. Siapa yang sudah pernah mendengar kata yatnya? Sudah. Nah, jadi kalau sudah mendengar, kira-kira kalian tahu enggak apa arti dari yatnya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba ayo. Membantu. Siapa lagi selain membantu? Mungkin ada yang tahu? Ari? Mengatur rencana ya, Arjuna?
persembahan. Nah, jadi yatnya itu sendiri adalah sebuah persembahan atau korban suci. Nah, baiklah anak-anak, sekarang untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pancayatnya dan juga bagian-bagian pancayatnya, silakan sekarang kalian simak slide materi di depan ya, sambil dengarkan ibu menjelaskan, dengarkan dengan baik. Nah, sekarang pertama ibu akan jelaskan dulu apa itu pancayatnya. Nah, jadi pancayatnya itu sendiri berasal dari bahasa apa, Nana? Sanskerta. Ya, terdiri dari dua kata, yaitu kata panca dan juga kata yatnya. Nah, panca itu berarti lima, sedangkan yatnya itu berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan juga memuja. Jadi pancayatnya adalah 5 macam persembahan suci yang tulus ikhlas bagian-bagiannya. Sekarang kita menuju ke bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama, anak-anak? Dewa yatnya. Ya, dewa yatnya. Nah, dewa yatnya itu sendiri ya juga berasal dia dari bahasa Sanskerta, yaitu dia berasal dari akar kata div ya, yang berarti sinar suci. Sinar suci dari siapa kira-kira? Dari Ida Sang Hyang Widi Wase. Jadi dewa itu adalah sinar suci dari Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah, sementara yatnya itu sendiri adalah persembahan atau korban suci. Jadi dewa yatnya adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi Wase beserta para dewa ya, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas ciptaan dan anugerah dari Ida Sang Hyang Widi Wase ya. Bagian yang kedua yaitu buta yatnya. Nah, buta yatnya itu sendiri berasal dari kata bu, yang berarti energi atau unsur-unsur alam semesta yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wase. Nah, jadi buta yatnya itu adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para buta atau unsur-unsur alam semesta. Sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu fitrayatnya. Ya, fitrayatnya adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas ke hadapan para pitra atau leluhur dan orang tua. Kita ke bagian yang keempat, yaitu manusiayatnya. Nah, manusiayatnya itu sendiri adalah persembahan suci yang tulus ikhlas dihaturkan kepada sesama umat manusia, artinya antara manusia ke manusia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada resiyatnya. Nah, resiyatnya itu sendiri adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para orang suci dan guru. Bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasan Ibu atau ada yang belum jelas dan mungkin ingin bertanya? Ya, Widya, ada yang ingin tanyakan? Bu, apakah menghormati orang tua juga termasuk ke dalam manusianya? Nah, nih, Widya bertanya ya, anak-anak ya. Katanya apakah menghormati orang tua itu termasuk ke dalam pelaksanaan pancayatnya? Kira-kira
korban suci yang tulus ikhlas ke hadapan leluhur atau orang tua. Ibu punya sebuah permasalahan, ya. Ibu punya sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan panceyatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini khususnya pelaksanaan dewayatnya di lingkungan sekolah, ya. Sekarang semua dilihat dulu ke depan. Ibu bacakan dulu permasalahannya pada kalian, ya. Dengarkan baik-baik. Nah, ketika hari raya Saraswati tiba, sekolah Putu mengadakan persembahyangan bersama di Padmasana sekolah. Ya, namun beberapa teman Putu itu tidak membawa canang atau alat persembahyangan. Dan juga beberapa temannya itu ada yang tidak memakai pakaian adat lengkap. Misalnya kayak pakai udeng, ya, atau selendang nggak bawa. Nah, di sanalah Putu bingung apakah dia harus tetap mengajak teman-temannya sembahyang atau tidak. Karena mereka tidak membawa perlengkapan sembahyang. Pertanyaan yang timbul ada 3 dari permasalahan ini. Pertama, bagaimana cara Putu menyikapi masalah tersebut? Yang kedua, apakah persembahyangan tetap bisa dilakukan walaupun tanpa membawa peralatan yang lengkap? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Putu membantu teman-temannya untuk memahami pentingnya membawa persembahan dalam upacara dewayatnya? Jelaskan pendapat kalian. Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan kalian bentuk dulu kelompok yang anggotanya mungkin antara 4 sampai 5 orang. Ya, silakan bentuk dulu kelompok. Bisa diputar mungkin duduknya atau bangkunya dipindah. Cari kelompok sekarang dulu. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, itu yang pertama, kalian baca, amati, dan pahami terlebih dahulu permasalahan yang Ibu bagikan tadi. Sudah? Setelah kalian pahami, baru kemudian dicari jawabannya bersama-sama. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian menjawab permasalahan tersebut bersama teman-teman kalian. Nanti ketika kalian sudah selesai menjawabnya, nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, baik, sebelum kita menjawab permasalahan tersebut, mari kita lakukan tepuk pasti bisa dulu, ya, biar kalian lebih semangat dalam menjawab permasalahan tersebut. Ya, tepuk pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, Pasti bisa, 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 yes. silakan mulai menjawab, ya. Nah, silakan ayo diskusikan dengan teman kelompok kalian. Prioritas sudah. Nah, sekarang silakan baca baik-baik soalnya. Langsung isi jawabannya, ya. Diskusikan. Ya, Ari, ada yang menanyakan? Ya, tadi kan ini pertanyaannya, apakah persembahyaan kita bisa lakukan tanpa peralatan yang lengkap? Misalnya kalau kamu jawab bisa, berikan kenapa alasan kenapa saya lupa. Ya, ya silakan diskusikan dulu.
baca yang keras ya, biar temannya bisa mendengar. Yang lain perhatikan. Bagaimana cara Putu menyikapi masalah tersebut? Putu tetap mengajak teman-temannya untuk bersembahyang walaupun tidak membawa canang. Apakah persembahyangan tetap bisa dilakukan tanpa peralatan yang lengkap? Persembahyangan tetap bisa dilaksanakan walaupun tidak membawa perlengkapan sembahyang. Bagaimana cara Putu membantu teman-temannya untuk memahami pentingnya membawa persembahan dalam upacara dewayanya? Jelaskan pendapat kalian. Putu memberitahu temannya bahwa pentingnya untuk kita membawa sarana persembahyangan atau persembahan sebagai wujud bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, pertanyaan sudah bagus ya. Nah, sekarang ibu ingin tanyakan ke kelompok yang lain. Adakah yang ingin menanggapi atau bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1? Ya Pak? Ya, Arjuna, perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1, didengarkan pertanyaan temannya. Bu Guru, kenapa teman Putu bisa sembahyang walau tidak bawa canang? Nah, Arjuna bertanya ya, perwakilan dari kelompok 2. Kenapa katanya temannya Putu tetap bisa sembahyang? Padahal dia tidak bawa canang. Yang kelompok 1 mungkin bisa menanggapi lebih dahulu sekarang. Tetap saja bisa sembahyang, yang penting niatnya tulus. Nah, Arjuna dengarkan tadi Ari mengatakan tetap katanya bisa sembahyang. Yang penting ada niat yang tulus. Bisa diterima Arjuna? Bisa. Ibu ucapkan terima kasih atas penampilan kalian tadi mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjutkan, Ibu sekarang ingin memperjelas kembali solusi dari permasalahan Putu yang tadi. Ya, yang pertama, bagaimana Putu harus menyikapi permasalahan tersebut? Putu harus menyikapinya dengan sikap yang bijaksana. Putu harus tetap mengizinkan teman-temannya ikut sembahyang. Ya, tidak boleh Putu melarang. Ya, kenapa? Karena walaupun tidak membawa peralatan, teman-temannya itu sudah punya niat yang tulus ikhlas, niat yang suci untuk ikut melaksanakan persembahyaan. Nah, dengan catatan seperti ini, nanti setelah selesai persembahyangan, Putu itu bisa memberitahu teman-temannya, bisa mengingatkan teman-temannya, ya, memberikan saran, memberikan masukan pada teman-temannya untuk menyadari selain ada niat yang suci, kita juga perlu sarana persembahyangan saat melaksanakan upacara dewayanya. Sebagai apa anak-anak? Kenapa kita perlu membawa sarana? Karena sarana persembahyangan itu adalah sebagai wujud rasa bakti, hormat, syukur kita, dan ucapan terima kasih kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian atau seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu pengertian pancayatnya dan bagian-bagian pancayatnya, sekarang Ibu akan berikan latihan soal untuk kalian jawab. Nah, baiklah anak-anak yang sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali pekerjaan kalian ke depan ya, taruh di meja ibu ya. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan yang rapi ya. Dari penjelasan ibu tadi dan pembelajaran kita tadi, ada yang belum dipahami? Ya. Berarti sudah jelas semuanya ya? Sudah. Ibu harap kalian sudah benar-benar paham dengan pembelajaran hari ini ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, mari kita tarik kesimpulan dulu dari pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita tahu bahwa pancayatnya adalah fondasi penting atau dasar penting dari kehidupan beragama umat Hindu. Dan pancayatnya itu sendiri mencerminkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi Wase, manusia dengan alam, manusia dengan para leluhur, manusia dengan sesama manusia. Kesimpulan yang terakhir, melalui pancayatnya itu umat Hindu berupaya mencapai kesempurnaan hidup dan kesucian jiwa. Kalau sudah, untuk minggu depan
Ibu akan lanjutkan itu menjelaskan materi mengenai dasar timbulnya pancayatnya dan tingkatan-tingkatan pelaksanaan pancayatnya. Jadi silakan kalian pelajari di rumah materi tersebut. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai.